Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Ramadan dari Universitas Gadjah Bangsa akan membahas isu pengembalian pengawasan perbankan dari OJK yang ke BI yang tiba-tiba muncul. Maka dari itu, kita akan membahas dengan judul Kode Otoritas Perbankan Balik ke Bank Sentral. Berdasarkan informasi dari media Reuters, Presiden Joko Widodo tampaknya sedang mempertimbangkan akan mengeluarkan dekret darurat untuk mengembalikan regulasi perbankan dari OJK ke Bank Sentral alias Bank Indonesia. Pemerintah tidak puas dengan kinerja OJK, terutama di waktu pandemi seperti ini. Jadi pertanyaannya, apa beda fungsi dari OJK dan juga Bank Indonesia? Kita bahas ke OJK dulu nih. Jadi kalau OJK tugasnya mengatur dan mengawasi lembaga perbankan, lembaga non-bank seperti asuransi, dana pensiun, multifinance, dan juga pasar modal. Model ini sebenarnya mengikuti sistem regulasi jasa keuangan di Inggris. Sebelumnya Indonesia ada BI dan baru dipindah ke OJK di akhir tahun 2013. Yang sedang disorot oleh pemerintah ini adalah fungsi pengawasan perbankan dari OJK sepanjang OJK lahir tahun 2013 nih. Ada dua masalah perbankan dengan karakteristik yang sama, yaitu masalah likuiditas atau dana berujung pada permodalan. Yang pertama, kita ingat beberapa tahun terakhir ini ada permasalahan dari Bank Syariah Muamalat pada tahun 2018 dan Bank Bukopin. Kita coba ulas ke tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia secara umum menetapkan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran serta stabilitas sistem keuangan. Nah, kita bisa lihat nih, secara umum saja benang merah perbedaan BI dan OJK, terutama dari BI mengatur secara makro, yaitu yang bagaimana perbankan aturan-aturannya berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kestabilan moneter. Sementara OJK mengatur perbankan secara langsung yang dampaknya langsung ke perbankan secara mikro. Bedanya kalau Bank Indonesia tadi secara makro, yang OJK ini secara mikro. Sinyal pengembalian otoritas perbankan ini menurut DPR juga sudah diajukan untuk masuk program legislasi nasional dan prolegnas. Bahkan sudah disetujui Badan Legislasi DPR kemarin. Nah, permasalahannya ada soal pembubaran OJK sempat muncul nih pada waktu Januari lalu, yang muncul juga bersama dengan masalah Jiwasraya. Pada bulan Juli pun masalah muncul, apakah struktur atau fungsi akan balik lagi ke Bank Indonesia. Di awal informasi yang tadi saya sampaikan, isu pengembalian fungsi ini karena Presiden nggak puas dengan kerja OJK sepanjang pandemi ini. Berarti bicara soal restrukturisasi, apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit harus jelas. Nah, tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga. Jika tidak boleh sampai melunasi dalam hal restrukturisasi kredit, artinya mengakibatkan kewajiban debitur jadi lebih besar, maka bank bisa mensyaratkan mengadakan anggunan baru. Kalau dilihat dari riwayat kredit OJK tentang SLIK, berarti kemungkinan besar pengajuannya akan disetujui. Sementara kalau pengajuan dengan syarat-syarat yang dilarang seperti cicilan tidak lancar, diragukan kemungkinan pinjaman ditolak. Akhirnya bank pusing nih karena kebentok aturan-aturan dari OJK. Gimana dengan nasabah kredit yang mau restrukturisasi dan akhirnya tidak mau menerima tambahan kredit kecuali restrukturisasi yang sudah selesai? Tapi kan uang saja mereka nggak punya, gimana mau melunasi utang-utang mereka dan minta restrukturisasi? Akhirnya perbankan pusing nih, dan ujung-ujungnya gimana UMKM mau berkembang, gimana UMKM mau hidup kembali atau mati suri. Gimana mau dapat pinjaman saja susah. Harusnya kan tujuannya mau membantu UMKM yang terdampak COVID ini. Tapi terganjal karena aturan-aturan seperti ini. Gimana caranya mau bangkit kalau modal aja nggak punya, apalagi terpuruknya karena masalah COVID-19 ini yang tak kunjung usai. Lalu pertanyaan kata OJK, apa betul nih isu ini? Nah, ada pernyataan dari OJK nih.
dari Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Bapak Anto Prabowo mengatakan rumor tersebut dihembuskan yang tidak jelas. Saat ini OJK proaktif mendukung pemerintah dalam menjalankan tugas untuk mengatur mengawasi perbankan di tengah pandemi ini. Tambahannya, sebagai regulasi OJK telah memprogram restrukturisasi masalah keuangan. Nah, ini nih yang disindir Pak Presiden tadi. Contohnya ada kebijakan subsidi bunga, ada juga penempatan dana untuk kebutuhan likuiditas. Jadi kita lihat saja nih, isu hanya sekedar isu atau memang akan berpindah fungsi nih perbankan dari OJK ke Bank Indonesia. Oke, saya akhiri saja kabar berita hari ini. Saya Fauzi Ramadan dari Universitas Pelita Bangsa. Saya pamit undur diri. Salam persatuan.